Baca Buku Channel. Komunikasi dan regulasi penyiaran. Bab 3. Idealisasi regulasi penyiaran. A. Demokratisasi regulasi penyiaran. Setidaknya ada 3 hal mengapa regulasi penyiaran dipandang urgent. Pertama, dalam iklim demokrasi kekinian, salah satu urgensi yang mendasari penyusunan regulasi penyiaran adalah hak asasi manusia tentang kebebasan berbicara atau freedom of speech, yang menjamin kebebasan seseorang untuk memperoleh dan menyebarkan pendapatnya tanpa adanya interferensi, bahkan dari pemerintah. Namun, pada saat yang bersamaan juga berlaku regulasi pembatasan aktivitas media seperti Undang-Undang Telekomunikasi yang membatasi penggunaan spektrum gelombang radio. Nilai demokrasi karenanya menghendaki kriteria yang jelas dan fair tentang pengaturan alokasi akses media. Keterbatasan frekuensi merupakan salah satu hal yang mengindikasikan urgensi pengaturan penyiaran. Tanpa regulasi, maka interferensi sinyal niscaya terjadi. Dan ketika itu, aspek dasar komunikasi tidak tercapai. Sebagai ilustrasi sederhana, dapat digambarkan bahwa jika pada saat yang bersamaan terdapat 2 orang atau lebih berbicara, maka proses komunikasi pasti mengalami kegagalan. Regulasi akan menentukan siapa yang berhak menyiarkan dan siapa yang tidak. Dalam konteks demikian, regulasi berperan sebagai mekanisme kontrol atau kontrol mekanisme. Kedua, demokrasi menghendaki adanya sesuatu yang menjamin keberagaman politik dan kebudayaan. Dengan menjamin kebebasan aliran ide dan posisi dari kelompok minoritas. Hal lain adalah adanya hak privasi atau right to privacy seseorang untuk tidak menerima informasi tertentu. Dalam batas tertentu, kebebasan untuk menyampaikan informasi memang dibatasi oleh hak privasi seseorang. Yang perlu digarisbawahi dalam hal ini, sebagaimana diungkapkan Feintage tahun 1999, adalah limitasi keberagaman atau diversity sendiri. Seperti kekerasan dan pornografi merupakan hal yang tetap tidak dieksploitasi atas nama keberagaman. Dalam perkembangannya, aspek diversity lebih banyak diafiliasikan sebagai aspek politik dan ekonomi dalam konteks ideologi suatu negara. Ketiga, terdapat alasan ekonomi mengapa regulasi media diperlukan. Tanpa regulasi akan terjadi konsentrasi, bahkan monopoli media. Sinkronisasi diperlukan bagi penyusunan regulasi media agar tidak berbenturan dengan berbagai kesepakatan internasional, misalnya tentang pasar bebas dan AFTA. Secara spesifik, Mike Feintage mengemukakan bahwa justifikasi penyusunan regulasi penyiaran karena 2 hal, yaitu
1. Komunikasi yang efektif. Selain berhubungan dengan keterbatasan frekuensi, effective communication juga berkaitan dengan demokratisasi komunikasi yang meliputi jaminan negara untuk memungkinkan terjadinya keberagaman komunikasi. Pada kasus Inggris misalnya, di mana hampir 2/3 sirkulasi koran nasional hanya dikuasai oleh kelompok berita, yaitu News Corporation 37% dan Mirror Group 26%. Maka ketika salah satu kelompok tersebut juga terjun dalam bidang penyiaran, maka dipastikan akan terjadi pembatasan rentan sudut pandang yang ditampilkan media penyiaran. Tanpa regulasi yang menjamin keberagaman penyiaran, kondisi yang berkembang akan cenderung monopolistik. Kondisi yang monopolistik merupakan jembatan emas menuju monopoli informasi yang berujung pada monopoli kebenaran. Weintraub secara lugas menunjuk kondisi yang demikian sebagai komunikasi yang tidak efektif. 2. Diversitas politis dan kultural. Diversitas berhubungan dengan dua aspek, yaitu politis dan kultural. Secara politis, diversitas bertalian erat dengan nilai demokrasi yang menghendaki terjadinya aliran ide secara bebas melalui suatu instrumen yang memungkinkan semua orang dapat mengaksesnya secara merata. Jika 1-2 orang atau kelompok mendominasi kepemilikan media dan menggunakan posisi tersebut untuk mengontrol isi tampilan media, maka ketika itulah terjadi reduksi keberagaman sudut pandang. Dalam konteks industri media global kekinian, walaupun secara apologis McWhale 1992 menunjukkan bahwa aspek diversitas lebih banyak ditemukan pada lembaga penyiaran publik atau public service broadcasting. Namun dengan cermat, ia membagi diversitas menjadi horizontal diversity, yaitu varietas jumlah program atau tipe program yang ditawarkan pada konsumen dalam satu kurun waktu bersamaan, dan vertical diversity, yaitu jumlah varietas program yang ditawarkan suatu channel kepada konsumen dalam keseluruhan schedule. Diversitas politis sebagaimana di atas pada banyak titik sangat berkaitan dengan diversitas kultural. Kesepakatan yang banyak diterima menyebutkan bahwa suatu program penyiaran akan semakin baik dinilai bila semakin tinggi tingkat relevansinya untuk beragam ras, gender, umur, jenis kelamin, sampai pada wilayah geografis. Namun demikian, mainstreaming program penyiaran bukan untuk memberangus keberagaman kultural yang ada. Maka masih tetap diperlukan program penyiaran yang ditunjukkan untuk kelompok minoritas kultural tertentu. Di BBC misalnya, tetap ditayangkan program berbahasa Wales dalam konteks relasi negara vis-a-vis negara. Isu diversitas kultural pun digunakan untuk melindungi nasionalisme dari ekspansi imperialisme kultural internasional. Di Perancis, produk sinema dan produk siaran Amerika Serikat dipandang sebagai sesuatu yang mengancam rasa, nasionalitas, dan kultur linguistik.
Freitag 1998 dengan mengutip Thomas mengatakan bahwa eksistensi bahasa minoritas dalam media selain menormalisasi status pengucapan bahasa minoritas tersebut juga dapat menaikkan estimasi diri atau self-esteem. Atas dasar tersebut pula, di banyak negara yang menganut sistem paternalistik seperti di Inggris, range of material penyiaran yang meliputi rasa dan kesopanan, taste and decency dibatasi oleh negara dalam rangka melindungi minoritas. 1. Model regulasi penyiaran. Dalam hubungannya dengan model kepemerintahan suatu negara, Lim de Hanes tahun 2000, lihat pula McQuail 1983, membagi model regulasi penyiaran menjadi 5, yakni 1. Model otoriter. Tujuan dalam model ini lebih sebagai upaya menjadikan penyiaran sebagai alat negara. Radio dan televisi sedemikian rupa diarahkan untuk mendukung kebijakan pemerintah dan melestarikan kekuasaan. Ciri khas dalam model ini adalah kuatnya lembaga sensor, terutama mengangkut keberbedaan. Hal ini sebagai konsekuensi keberbedaan yang dipandang sebagai sesuatu yang tidak berguna dan cenderung tidak bertanggung jawab karena kadangkala bersifat subversif. Sebaliknya, konsensus dan standarisasi dilihat sebagai tujuan dari komunikasi massa. Dunia penyiaran selama Orde Baru praktis berada pada kondisi seperti ini. 2. Model komunis. Walau merupakan subkategori dari model otoriter, namun dalam model komunis, penyiaran memiliki semacam tritunggal fungsi, yaitu propaganda, agitasi, dan organisasi. Aspek lain yang membedakan model ini dari model otoriter adalah dilarangnya kepemilikan swasta, karena media dalam model ini dilihat sebagai milik kelas pekerja, biasanya terlambangkan dalam partai komunis. Dan media merupakan sarana sosialisasi, edukasi, informasi, motivasi, dan mobilisasi. 3. Model barat paternalistik. Sistem penyiaran ini banyak diterapkan oleh negara-negara Eropa Barat, semisal Inggris. Disebut juga paternalistik karena sifatnya yang top-down, di mana kebijakan media bukan apa yang audiens inginkan, tapi lebih sebagai keyakinan penguasa bahwa kebijakan yang dibuat memang dibutuhkan untuk diinginkan oleh rakyat. Dalam model ini, penyiaran juga memiliki tugas untuk menempatkan fungsi-fungsi sosial individu atas lingkungnya sosial. 4. Model barat liberal. Secara umum, sama dengan model barat paternalistik, hanya berbeda dalam fungsi media komersialnya. Di samping sebagai media informasi dan hiburan, media juga memiliki fungsi mengembangkan hubungan yang penting dengan aspek-aspek lain yang mendukung independensi ekonomi dan keuangan.
5. Demokratis partisipan modal. Modal ini dikembangkan oleh mereka yang mempercayai sebagai powerful medium dan dalam banyak hal terinspirasi oleh mazhab kritis. Termasuk dalam model ini adalah berbagai media penyiaran alternatif. Sifat komunikasi dalam model ini adalah dua arah atau two-way communication. Secara fundamental, regulasi penyiaran mesti mengandung substansi yang satu, menetapkan sistem tentang bagaimana dan siapa yang berhak mendapatkan lisensi penyiaran. 2. Memupuk rasa nasionalitas. Hal ini berangkat dari asumsi bahwa radio dan televisi memiliki peran yang penting dalam mengembangkan kebudayaan sekaligus sebagai agen pembangunan bangsa, bahkan ketika suatu bangsa tengah dilanda krisis sekalipun. 3. Secara ekonomis, melindungi institusi media domestik dari kekuatan asing. 4. Dalam semangat di atas, mencegah konsentrasi dan untuk membatasi kepemilikan sidang di Uni Eropa, ada komisi khusus yang mengatur tata laksana merger dan pengawas kuota media. 5. Memuat apa yang disebut HED 1985 sebagai Regulation of Fairness yang memuat prinsip objektivitas, imparsialitas, dan akuntabilitas. Prinsip-prinsip tersebut diperlukan selain untuk membangun media yang sehat, juga untuk menjaga keseimbangan hubungan antara pengelola penyiaran, pemerintah, dan audien. 6. Mengatur tata aliran keuangan dari sumber yang berbeda. Dana komersial, misalnya, mesti dibatasi guna melindungi konsumen dari iklan yang eksesif. Paling tidak dari bentuk promosi tertentu dan untuk mencegah pengaruh pengiklanan yang berlebihan terhadap suatu acara. Pada praktiknya, keenam prinsip regulasi penyiaran tersebut diterapkan secara bervariatif tergantung bentuk model penyiaran yang ada di suatu negara. Amerika Serikat yang relatif liberal biasanya, misalnya, peran swasta lebih besar dibanding negara. Di banyak negara Eropa, sistem steering role of government masih banyak dipraktikkan. Sedangkan di negara-negara otoriter komunis, penguasa sepenuhnya yang mengendalikan. Perbedaan penerapan prinsip penyusunan regulasi juga disebabkan oleh perbedaan level geografis. Di Inggris dan Perancis misalnya, penyusunan regulasi penyiaran cenderung bersifat sentralistis bila dibandingkan dengan Jerman dan Belgia yang menyerahkan penyusunan regulasi pada tingkat regional. Sedangkan di Amerika Serikat dan Rusia, penyusunan regulasi menganut perpaduan antara pusat dan regional. Di banyak negara demokratis, proses legislasi tetap dilakukan oleh parlemen. Sedangkan institusi regulatory body berfungsi untuk 1.
mengalokasikan lisensi penyiaran. 2. Mengontrol dan memberi sanksi bagi pengelola penyiaran yang melanggar mulai dari bentuk denda sampai pada pencabutan izin. 3. Memberi masukan kepada institusi legislatif. 4. Sebagai watchdog bagi independensi penyiaran dari pengaruh pemerintah dan kekuatan udara. 5. Memberi masukan terhadap penunjukan jajaran kepemimpinan lembaga penyiaran publik. Hal ini banyak terjadi di Perancis. 6. Berperan sebagai minor judicial power atau sejenis penyelidik dan complaint commission atau komisi komplain. Menurut Weintraub tahun 1998, dewasa ini regulasi penyiaran mengatur 3 hal, yakni struktur, tingkah laku, dan isi. Regulasi struktur atau structural regulation berisi pola-pola kepemilikan media oleh pasar. Regulasi tingkah laku atau behavioral regulation dimaksudkan untuk mengatur tata laksana penggunaan properti dalam kaitannya dengan kompetitor, dan regulasi isi atau content regulation berisi batasan material siaran yang boleh dan tidak untuk disiarkan. Dalam konteks diversitas politis dan kultural, regulasi penyiaran juga mesti berisi peraturan yang mencegah terjadinya monopoli atau penyimpangan kekuatan pasar, proteksi terhadap nilai-nilai dan pelayanan publik atau public service values, dan pada titik tertentu berisi pula aplikasi sensor yang bersifat paternalistik. 2. Regulasi kompetisi. Selain untuk menghindari dominasi pasar, regulasi kompetisi juga dimaksudkan untuk menetapkan model ekonomi untuk kepentingan publik yang produktif dan untuk menumbuhkan semangat persaingan sehat. Dalam pandangan model neoklasik, jumlah perusahaan yang berkompetisi atau paling tidak derajat contestability pasar merupakan 2 hal yang mesti dijaga dari negara dari distorsi monopoli dan oligopoli. Sedangkan dalam pandangan model alternatif, kompetisi sehat tidak terletak pada jumlah perusahaan yang berkompetisi, tapi lebih pada derajat persaingan berusaha atau degree of entrepreneurial rivalry, dan derajat inovasi atau degree of innovation. Walau demikian, regulasi kompetisi mesti disusun sedemikian rupa sehingga dapat menciptakan workable competition, bukan ideal type competition yang dikonstruksi dari teori. Untuk menghindari kecenderungan industri penyiaran yang monopolistik, Inggris secara parsial menerapkan kebijakan state monopoly. Kebijakan tersebut baru diubah ketika Thatcher
berkuasa pada tahun 80-an menjadi kebijakan publik monopoli, terutama untuk menjamin pluralitas output media. Sejalan dengan hal tersebut, tren penyusunan regulasi kompetisi tidak melulu mendasarkan pada aspek ekonomi, tapi juga kepentingan sosial atau sosial objektif. Secara spesifik, untuk mencapai perfect competition, regulasi kompetisi mencakup hal-hal seperti proteksi penggunaan produk dan kekuatan monopoli, asistensi pemerintah untuk mencapai tujuan regional, kebijakan inflasi, dan dalam konteks makro, melindungi integralitas pasar. Secara cermat, regulasi kompetisi juga mesti mengakomodasi relasi penyiaran dengan bidang lain seperti telekomunikasi dan konvergensi teknologi yang kian tidak jelas. Bagi Weintraub 1998, regulasi kompetisi yang mendasarkan hanya pada aspek ekonomi tidak bisa menyediakan ekspektasi berkembangnya nilai-nilai demokratisasi. Weintraub menyebut industri komunikasi sebagai a uniquely sensitive industry prone to market failure yang berisi barang-barang publik atau public goods. Dengan mengutip August 1994, Weintraub selanjutnya membagi karakteristik public goods menjadi dua. Yang pertama, konsumsi seorang tidak mengurangi konsumsi orang lain. Dan kedua, hampir tidak mungkin bagi supplier untuk bisa mengecualikan mereka yang tidak mendatangkan keuntungan. Secara gamblang, Weintraub mencontohkan sistem pertahanan nasional sebagai public goods. Dalam kasus tersebut, sistem pertahanan nasional mendatangkan keamanan kolektif bagi semua warga dan bagi warga yang tidak wajib pajak. Misalnya, tidak boleh dikecualikan. Dalam konteks transmisi digital seperti TV, kabel dan TV satelit yang memungkinkan pengecualian mereka yang tidak mendatangkan keuntungan bagi penyelenggara. WIS dalam Weintraub 1993 menyarankan keluasan dalam mendefinisikan regulasi kompetisi, bahwa bagi WIS yang terpenting adalah terjaminnya diversitas dan pluralitas output media. Maka kombinasi baru yang muncul kemudian sebagai akibat perkembangan situasional merupakan hal yang dapat dibenarkan. Sebagai alternatif, perlu juga ditekankan bahwa regulasi kompetisi mesti memiliki ruang faktor yang relatif besar untuk menampung dinamika media, sehingga regulasi kompetisi lebih bersifat sebagai penyerap atau absorber daripada penjelas atau clarifier kepentingan publik.